mujizat demi mujizat. Kita akan lihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. And we are walking with God. We going to see miracles. We going to see greatness of God happening in our life. Siapa yang percaya mujizat akan terjadi atas hidup kita, terobosan akan terjadi atas hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari nyanyi lagu ini sebagai declaration of faith. We believe it. Kami percaya ya Tuhan. Waktu kami berjalan hidup bersama-Mu, kebesaran-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Angkat tangan saudara Samaria sama-sama. Katakan, kamu hidupku. Hidupku ternyata firman-Mu. Haleluya. Ada mujizat selain tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran.
berbuat apa-apa. Thank you for your spirit. Thank you for your anointing in this place. Terima kasih buat rohmu. Terima kasih buat urapanmu. Thank you, thank you, thank you. Beracara di tengah-tengah kami. Let your will be done. Let your kingdom come in this place and this is in heaven. Seperti di surga, jadilah kehendak-Mu. Kami berjanji ya Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, in Jesus name. Everybody who believes, semua yang percaya bersama-sama katakan you may be seated in the presence of the Lord. Pak Hero, I think we need translator for Brother William. Hallelujah. You do have the translator. Okay. Shalom, shalom, shalom semuanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kabarnya? Luar biasa. Baik, haleluya. Pak Edi mohon dikecilkan mungkin mikrofonnya nomor 21. Welcome yang ada di rumah-rumah, Tante Elis, Ibu Lilis dari Cibitung. Wow, terima kasih Dr. Tommy Chicago, Ciwen dari Virginia, Bella from Iowa, who else here? Haleluya. Oh, Akonok dari Bundaran HI Indonesia. Selamat kesini. Thank you for join and worship with us. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah God of Gods of Breakthrough. Tuhan adalah Tuhan yang membawa terobosan. Siapa yang ingin terobosan terjadi atas hidup kita? Siapa yang ingin hidupnya tetap sama aja? Ada lagu berkata, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Kalau Tuhan Yesus nggak berubah, memang Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita nggak berubah. Kita harus berubah. Sebab janji Tuhan adalah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai seperti lagu tahun 70-an berkata begini, aku masih seperti yang dulu. 15 tahun yang lalu sampai di Philadelphia, sampai sekarang tetap seperti yang dulu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau setiap hari, setiap minggu kita mau mengalami yang namanya pembaharuan, mengarah kepada kebaikan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, breakthrough, haleluya. Sekolah minggu, kita tahu mungkin nasional. Terobosan breakthrough Bapak Ibu Saudara, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah breakthrough atau bahasa Indonesia terobosan. What is the meaning? Apa artinya terobosan atau breakthrough? Ya, in English translation, in dictionary says that breakthrough is sudden, breakthrough is dramatic, breakthrough is important discovery and development. Jadi tiba-tiba perubahan itu terjadi secara dramatis, secara luar biasa. Ada perkara yang dahsyat terjadi. Orang Surabaya ngomong ujuk-ujuk. Haleluya. Mari sama-sama biar gak tekan bilang ujuk-ujuk. 1, 2, 3. Ujuk-ujuk. Orang Surabaya ngomong ujuk-ujuk. Saudara dapat promosi. Ujuk-ujuk saudara diberkati, ada pintu yang terbuka. Itu namanya terobosan. Ya saudara, meaning, the second meaning of breakthrough is an instant of achieving success in every or in a particular activities. Jadi waktu dia kerjakan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang dahsyat terjadi, sesuatu yang luar biasa. Suddenly, a great thing happened. Suddenly, a change happening. Suddenly, a blessing flow. Suddenly, ada perkara yang dahsyat. Breakthrough itu sama dengan suddenly, ada perkara yang dahsyat. Siapa yang ingin kita mendapatkan penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa hari ini, breakthrough.
Saya sudah berdoa banyak untuk keluarga, saya sudah berdoa banyak untuk ekonomi saya sudah berdoa banyak untuk relationship kami. Dalam nama Yesus, hari-hari ini akan terjadi breakthrough, terobosan yang dahsyat, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Elon Musk sangat terkenal hari-hari, apalagi setelah Jokowi pergi ke sana, semua pasti lihat. Dia berkata begini, kok semua antri bensin? Nanti kalau bensinnya habis, piye? Apalagi harga bensin sekarang kan? Elon Musk dan teman-temannya bikin saudara namanya mobil listrik. Dan saya sekarang lihat banyak di Philadelphia mobil listrik. By the way, base septa yang saudara naik itu listrik saudara. Mereka nggak pernah isi bensin. Sehingga nanti kalau bensinnya, solarnya habis dan sebagainya, no worry, don't problem. No problem, don't problem. Don't worry, no problem. Karena apa? Ada mobil listrik. Doakan saudara-saudara, ini juga mobil listrik ini akan jadi breakthrough. Siapa yang masih cinta Indonesia, Aceh cinta Indonesia, sampaikan tangan, cuma 2 orang. Haleluya. Elon Musk dan Jokowi berusaha untuk membangun pabrik terbesar di Asia Tenggara, adanya di Indonesia. Karena semua alat-alat atau bahan listrik itu adanya perunggu silver semua datangnya dari Indonesia. Dan saudara jangan kaget, nanti kalau mobil listrik pabriknya dibangun, 1 tahun akan buat 1 juta mobil. Indonesia akan mengalami breakthrough terobosan ekonomi yang luar biasa. Siapa yang rindu itu terjadi? Tepuk tangan dulu, mungkin seperti Korea Selatan nanti, waktu muncul Hyundai, waktu muncul yang lain, ekonominya melesat. Oleh sebab itu kenapa Presiden Jokowi datang ke Texas untuk melobi. Karena saudara, mobil listrik akan menjadi jaminan untuk masa depan. Saudara tahu, saudara yang kerja di pom bensin, harga minyak terus naik. Apalagi minyak dikuasai Rusia, minyak dikuasai Timur Tengah. Orang berkata, no problem, minyak aku pakai listrik, tetap pakai mobil. Karena apa? Breakthrough terobosan terjadi jika orang berpikir out of the box. Itu artinya saudara, kita nggak stuck dalam satu titik, kita nggak stuck dalam satu stage, kita nggak stuck dalam satu tempat, satu wilayah saja, satu ide saja. Breakthrough itu berbicara tentang sesuatu yang menjebol, sesuatu yang menerobos, sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh haleluya. Jason ngomong, papi, our next car is Tesla. Oh iya, kita pakai listrik nanti sama-sama, sehingga nggak perlu ke Sunogo. Sorry Ray, tetap akan jaga pom bensin, no problem. Haleluya. Kita percaya hari ini, saudara-saudara, Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia karena breakthrough proposal. Tidak terpengaruh oleh satu hal saja, nggak terpengaruh sama bensin, nggak terpengaruh sama solar saja. Saya kasih ilustrasi supaya saudara ngerti. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan mau kita ini mengalami terobosan. Mungkin maaf ya, anak-anak berkata, Om Benny, papi, mami dulu datang ke sini, maaf, gelap nggak punya surat. Kan kita imigran, Bapak Ibu sama bilang. Hari-hari ini anak-anaknya imigran dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Itu breakthrough, terobosan. Siapa yang bilang beberapa surgeon, dokter yang luar biasa, mereka adalah anak-anak imigran. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Breakthrough bisa terjadi atas hidup kita jika kita andalkan Tuhan. Seperti lagu tadi berkata, jika Tuhan berjalan bersamaku, tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkahku. Hari ini, saudara, saya percaya, saya encourage saudara sekali lagi. Mungkin saudara berkata, Pak, saya rasanya stuck di Philadelphia, stuck. Berangkat pagi, pulang malam, kayaknya gini-gini. Bosan Pak, bosan. Yang di Indonesia juga telepon, aduh cari kerjaan sulit, kalau bisa ke Amerika. Ini banyak orang datang, banyak orang telepon, bosan di Indonesia. Yang di Amerika, bosan di Amerika. Yang di Indonesia, bosan di Indonesia. Kemarin ada yang ngomong, bosan
bosan di Philadelphia dari sekitar. Saya mau ke Chicago. Pergi ke Chicago. Nah, orang Chicago ngomong, enak ya di Philadelphia banyak makanan. Tante Tommy itu semua mau ke Chicago jalan-jalan. Sing bener sing nggak tahu saudara. Nggak usah dilatih. Bapak Ibu Saudara, kadang kita bosan, kadang kita capek. Saya tanya, siapa yang pernah bosan? Puji Tuhan, cuma orang di sini. Siapa udah pernah capek, pernah kerja terus kerja, angkat tangan ke bawah. Hari ini Tuhan mau memberikan kepada kita terobosan yang baru. Hari ini Tuhan mau melakukan perkara yang baru atas hidup kita. Sebab kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi terobosan. Ada terobosan keuangan, ada terobosan yang terjadi dalam keluarga saudara, ada terobosan terjadi atas imigrasi saudara. Saya ngomong ini bukan cuma menguatkan saudara, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Because our God is God of breakthrough. Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa terobosan. Siapa yang percaya terobosan bisa terjadi atas hidupmu? Haleluya. Kasih kanan kiri bilang, terobosan bisa terjadi atas hidupmu. Terobosan bisa terjadi atas hidup kita. Thank you, haleluya. Nah, kita belajar sama-sama. Saya nggak banyak ya, only 4 important point. 4 hal yang bisa terjadi. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin terobosan terjadi? Alkitab berkata Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Pak Edi boleh dibaca, mungkin ditampilkan. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, thank you Bu Lilis, thank you Ci Elis, haleluya. Dan panggil muda ya Ci Elis ya. Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 17 Bapak Ibu Saudara. Itu bicara tentang doanya Elia dijawab Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari itu 3,5 tahun tidak terjadi hujan. Siapa yang merasakan hari kemarin hari yang panas? Angkat tangan. Siapa yang hari ini kedinginan? Angkat tangan. Gak ada kan? Kemarin 96 saya jemputin anak-anak latihan. Orang Surabaya ngomong bukan panas, mau panas gitu ya, mantap gitu, panas. Saya mau beritahu saudara, Elia di Yakobus pasal 5 16 17 mengalami musim panas 3,5 tahun. Saudara baru sehari aja rasanya udah. Tadi saya datang beberapa orang panas. Ya apa Indonesia tambah panas, saya kasih tahu. Tanya kalau nggak percaya, panas. Oke besar. Yakobus pasal 5 16 17 18 berbicara begini. Elia berdoa karena 3,5 tahun terjadi kelaparan dan kekeringan. Kenapa kekeringan dan kelaparan terjadi? Karena nggak ada hujan, panas. Saudara baru sehari aja 2 hari rasanya luar biasa gerah. Ini 3,5 tahun, bilang 3,5 tahun, 3,5 tahun, 1, 2, 3. Kira-kira kayak apa? Pohon itu semua kering, padi gandum semua mati. Nah, Elia berdoa, bangsa Israel berdoa, tapi 3,5 tahun nggak terjadi mujizat. Saya samar saja, cepat saja. Kenapa Israel nggak dijawab doanya? Kenapa breakthrough doanya nggak dijawab? Dikatakan karena mereka menyembah dewa-dewa Baal. Ahab, raja mereka nggak cinta Tuhan karena Ahab punya istri namanya Isabel. Isabel saudara mempengaruhi Ahab untuk nggak nyembah lagi Yahweh, tapi nyembah berhala, nyembah Baal. 1 Raja-Raja 16:17 dikatakan Elia membunuh 450 nabi Baal. Baal-Baal itu dibunuh, disingkirkan. Israel datang menyembah Tuhan. Karena apa? Lihat langit terbuka, kemuliaan Tuhan turun. Mereka matanya terbuka bahwa Tuhan yang mereka sembah Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Mereka bertobat, mereka menangis, mereka datang kepada Tuhan baru. Mujizat breakthrough terjadi. Alkitab berkata dia mengangkat tangan berdoa. Awal setelah tangan turun dan akhirnya hujan yang melimpah yang luar biasa
Yang lebat maksud saya terjadi dan bangsa Israel mengalami yang namanya breakthrough dan terobosan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yesaya 59 berkata begini, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar kita, doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami breakthrough, pastikan gak ada Baal dalam hidup kita. Gak ada berhala dalam hidup kita. Voice of Pentakosta, setiap bulan kita dapat Voice of Pentakosta dari Sinode GBI. Dan saya tidak janjian, saudara. Ternyata Voice of Pentakosta minggu ini adalah bicara tentang gadget. Ayo siapa yang punya gadget, coba diangkat gadgetnya semua. Haleluya. Ada nggak gadgetnya api-apian yang mana punya? Baik telepon, saudara telepon kan? Coba pegang handphonenya, saya handphone mana ya? Oke. Kok takut ini? Enggak. Ayo bilang handphonenya, ambil handphonenya semua. Enggak, saudara nggak dihukum, saudara nggak dihukum. Iya. Bilang sama gadget, aku akan cinta Yesus lebih daripada kamu. Aku akan lebih cinta istriku, suamiku lebih daripada, katakan amin. Kalau zaman itu berhala disembah, tapi hari ini sorry yang disembah Pak Ben ini kok aneh, gadget diajak ngomong, saudara. Kalau nggak hati-hati, jangan-jangan saudara, kita ini menempatkan sesuatu lebih penting daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu nggak terjadi breakthrough. Tadi Voice of Pentakosta ngajar kepada kita, mari kita memilih apa yang ada di gadget yang terbaik yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada idol, jangan sampai ada sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan di dalam hidup kita. Sebab apa? Kalau kita punya sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ada di dalam hidup kita, lebih daripada Tuhan, maka kita tidak akan melihat perkara yang ajaib. Ayo kita balik lagi ke berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita adalah di Baal, idol ilalah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan jika kita ingin mengalami breakthrough? Breakthrough terjadi jika kita keluar dari pola pikir kita, keluar dari cara pikir kita yang lama. Yang pertama kita tinggalkan dosa, yang kedua kita harus mau tinggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan. Kejadian 12 ayat 1-3 berkata begini, Abraham, engkau harus meninggalkan Ur Kasdim, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan diberkati, barang siapa memberkati engkau, mereka juga diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan saudara tahu, keturunan Abraham adalah Israel, bangsa yang luar biasa. Dan sampai sekarang orang tetap respect. Itu Israel dikeroyok 20 negara tetap menang. Negaranya kecil, negaranya sebesar state New Jersey, saudara-saudara. Cuma satu negara dikeroyok oleh banyak negara, tapi tetap menang. Karena apa? Abraham adalah orang yang dikasih dan keturunan juga dicintai oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ada. Tuhan berkata sama Abraham, keluar dari Ur Kasdim, get out from your comfort zone, get out. Kita, saudara-saudara, kita berpikir, kenapa Abraham harus pergi? Karena Abraham, keluarganya, di kampungnya, pekerjaannya itu membuat berhala, membuat patung. Setelah membuat patung, patung itu disembah. Padahal patung itu yang membuat siapa? Abraham. Disembah sendiri sama Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak bisa memberkati Abraham kalau dia masih pakai gaya hidup yang lama, cara hidup yang lama, pola pikir yang lama. Itu harus ditinggalkan. Orang Amerika berkata begini, do not do the same things over and over again and expecting new thing happen in your life. Nggak mungkin saudara kita melakukan perkara-perkara yang sama terus kita berharap ada sesuatu yang berbeda. Terobosan terjadi jika kita keluar dari pola pikir yang lama.
Saudara, di gang kami ini, saya cerita sedikit aja. Setiap 2 jam ada mobilnya sama Amazon. Mundur ya, Peter semua bilang, dulu orang buka Amazon namanya Jeff Bezos. Saudara mau jadi member Amazon, bayar $15. Orang ngomong, gendeng ini, belum beli apa-apa, udah suruh bayar bulanan, 15 bulan. Saudara tahu nggak? Sekarang pesan makanan pun itu bisa lewat Amazon. Saudara ambil di depan rumah saudara, besok udah nyampe. Saudara tahu beberapa di antara saudara sudah jadi Prime member karena cepat. Nggak perlu Pak ke New Jersey Pak, nggak perlu Pak ke Delaware, nggak perlu Pak. Dulu perusahaan-perusahaan nitip sama FedEx, nitip sama UPS, Amazon ngomong, ngapain aku kasih kepada UPS, FedEx? Aku bisa, dia bikin truk sendiri. Mas sibuk sekali di sosial. Terobosan, Jeff Bezos, namanya pemilik Amazon. Dia sekarang nomor 2 orang terkaya di Amerika setelah tadi Elon Musk. Karena apa? Dia out of the box, berpikir yang berbeda, gak pakai cara yang lama. Yuk kita berdoa, Tuhan, cara lama itu apa ya yang harus aku rubah? Kira-kira apa? Gitu ya, saudara. Bapak Ibu saudara, itulah caranya Tuhan. Karena Tuhan itu selalu dynamic bergerak. Jujur sebagai hamba Tuhan, saya terus berdoa. Ada elders yang selalu kasih nasihat pemimpin. Apa yang harus dirubah? Oh Pak, suaranya kurang kencang. Oke, tambahin ini tambahin speaker supaya kencang. Sebenarnya musik kurang, saudara. Kita beli speaker lagi terus dirubah. Pak, bunganya udah lama. Nah, doakan Bapak Ibu saudara, kita sedang lagi pesan untuk big screen TV Bapak Ibu saudara. Jadi nanti dari ujung sampai ujung dari Rabu akan dipasang big screen TV, saudara. Karena saya begini, kita harus terus improve. Kita harus, saudara sekarang ada di YouTube, saudara ada di TikTok, saudara ada di Facebook, saudara ada di semua. Dulu nggak ada. Dulu saya datang persiapan doa, sekarang 1 jam sebelum masang ini, kurang ini, nanti gini, rubah semuanya. It's not comfortable, nggak enak. Saya harus belajar lagi. Ini hari Selasa, ornamennya banyak, kita belajar gimana masangnya. It's not easy. Saudara, meninggalkan pola pikir yang lama itu nggak enak. Caraku kayak gini Pak. Dari dulu memang aku kayak gini, nggak bisa berubah, nggak mau aku berubah. Bapak Ibu saudara, orang Amerika berkata begini di ilmu bisnis: if you not change, you will be die. Sorry, if you not change, you will be die. Kalau engkau nggak berubah, engkau akan stuck dan mati. Ini prinsip di perusahaan, saudara. Kalau perusahaan nggak mau berubah, ya akan mati. Saya pernah masuk di restoran Thailand. Saya dulu pertama kali masuk di Amerika kerja di restoran Thailand, saudara. Nyuci piring, pernah tahu nyuci piring? Gajiku limosin, 5,5. Wah, cuci sampai basah semua karena semangat. Dan saya bilang begini, bos mau bisnisnya maju, mau dong. Bos sudah punya bisnis berapa tahun, 10 tahun saja. Menunya sama. Terus tatanan bangkunya, kursinya sama persis. Bajunya dipakai tiap hari persis. Ya no wonder bos, nggak ada orang yang mau datang. Sama orang datangnya, aku masih seperti yang dulu. Bayangkan Cik Mimi, setiap minggu saya pakai baju ini terus, khotbah di sini. Cik Mimi senang nggak? Lenek pastinya. Pak Benny nggak berubah-ubah. Selalu harus improve, harus berubah. Bukan saya ngajarin ilmu sekuler Bapak Ibu Saudara. Kita rindu ada terobosan. Kita rindu ada perkara yang luar biasa. Kita rindu ada perkara yang baru atas hidup kita. Ayo tinggalkan pola lama, cara pikir yang lama. Hal-hal yang lama, yang gak berkenan. Saya tahu, saudara tahu, Pak, aku harusnya meninggalkan yang ini. Tapi saudara, kaki saudara sepertinya kayaknya berat mau meninggalkan. Cepat tinggalkan, jangan tunggu. Katakan amin. Yang gak berkenan, yang suci, yang gak sesuai dengan firman, cepat tinggalkan, lari. Karena apa? Tuhan segera mau datang. Tuhan mau memberkati saudara, memakai saudara, mengangkat saudara, mempromosikan saudara. Asalkan saudara mau meninggalkan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menggantikan dengan masa depan
dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau saudara tetap diurkastin terus. Memang kegiatan saya gitu, Pak. Sifat saya di Indonesia kayak gitu. Sampai Amerika berpuluh-puluh tahun juga gak mau berubah. Ayo bareng-bareng berubah. Ayo bareng-bareng, saudara. Tinggalkan Tuhan pasti berkati saudara. Gantikan dengan perkara yang ajaib. Saya anaknya orang desa, saudara. Miskin. Bapak ibu saya petani. Tante saya itu gini, cita-cita jadi guru pegawai negeri. Kalau sudah jadi guru SD, guru SMP, wis ciamik wis. Kan dapat beras, dapat gaji, wis keren. Nah, saudara yang cewek jadi guru, yang cowok jadi apa? Daftar jadi tentara. Wah, sangat diselempetkan, bukan tentara, kentara. Kopral, sersan, kalau lagi Natal, orang Bondowoso Banyuwangi sudah tahu. Lagi kopral, lagi liburan Idul Fitri pulang ke desa, keren. Padahal cuma balok 2 kopral Jolo gitu. Orang desa happy lah. Saya mikir setelah saya kenal Tuhan, kira-kira aku jadi apa ya? Guru, kopral, guru, kopral. Saya mikir. Tapi saya tahu, waktu setelah kenal Tuhan, cinta Tuhan, God will have better than this. Tuhan punya perkara yang luar biasa, yang lebih daripada itu. Aku harus tinggalkan itu. Tinggalkan, saya pamitkan sama Bapak Ibu. Saya ke Surabaya sekolah Alkitab. Makan dan makan seperti sekolah Alkitab. Berangkat kok. Dia tanya, mau sekolah kita mau makan apa? Makan nasi, emangnya pendeta makan batu? Gak pernah. 30 tahun makan itu hepot apa malah sulit untuk kurus, nggak pernah kuat. Dan saya bersyukur Bapak Ibu saudara, saya nggak jadi kopral Jono dan jadi guru di SD negeri 8 Wonorejo Kencong Jember Jawa Timur. Kenapa? Saya mau meninggalkan yang lama, meninggalkan hidup yang lama. Hari ini belum terlambat. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ayo kita keluar dari hidup yang lama. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa yang tidak berkenan, ayo kita tinggalkan. Kita hidup senangkan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan dulu buat Tuhan kita. Tiga, ucap syukur. Mari katakan bersama-sama ucap syukur. Yohanes 6 ayat 11 dikatakan begini. Tuhan Yesus disodorin 5 roti dan 2 ikan. Apa dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengangkat tangan dan mengucap syukur. Untuk mengucap syukur kadang sulit. Kalau gaji lagi overtime, gampang nggak ucap syukur. Kalau di stay home bisa nggak ucap syukur? Kalau lagi susah, gampang nggak ucap syukur? Pak Beni kok tahu? Saudara-saudara justru mengucap syukur di saat yang sulitlah yang sungguh senang hati yang Tuhan. Ada 5.000 orang di depannya Tuhan Yesus. Murid-murid berkata, Jesus, Daddy food. Mereka lapar. Dia mengangkat roti dan mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. 5 roti, 2 ikan bisa memakan hampir 5.000 orang lebih lagi. Kisah Rasul pasal 16, Paulus dan Silas dirantai. Yang gak bisa apa-apa. Di penjara dia bisa saja komplain, nyalakan. Los, itu salahmu. Kenapa harus mobility? Las, jangan salahkan aku, salahmu tuh. Saudara, mungkin kau gak peka, kata Paulus. Mereka gak saling menyalahkan, tapi mereka gandeng tangan, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat saat kita bersyukur. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara gak bersyukur, jangan pernah berharap untuk saudara lihat terobosan terjadi atas keuangan.
Saya dulu pernah ketemu seorang jemaat long time ago yang ngomong, Pak, asalkan gaji saya 1.000 sebulan, saya cukup Pak, ucap syukur. Pasti saya melayani Tuhan. Oke, saya doain. 2 bulan kemudian, ternyata 1.000 kurang Pak. Doain Pak supaya gaji saya 2.000, nanti saya aktif pelayanan. Gaji 2.000 berikutnya kurang Pak. Ternyata gaji 2.000 tagihannya 1.999 Pak. Doain lagi kurang dan kurang terus. Ayo kita mau belajar mengucap syukur. Saya punya kenalan. Saya tahu lah, nggak terlalu dekat. Ibu-ibu, kita harus belajar mengucap syukur. Sepatunya 200, tasnya 400. Namun setiap minggu ganti pun nggak cukup sampai 5. Karena kurang terus. Mobilnya 11. Tiap hari ganti pun geok, orek. Masih banyak orang miskin, lapar, yang butuh. Saudara, kalau keinginan daging dituruti nggak akan selesai. Semua. Kita jadi orang yang mengejar harta dunia, kita ngejar kedagingan kita ngejar. Istri saya selalu ingetin, belanja dipikir dulu ya, jangan sampai di kulkas banyak makanan nggak dimasak. Terus kadang dia, oh ini sayur enak, oh ini sayur enak, oh ini buah enak, aku lagi belanja numpuk kabeh. Siapa yang kulkasnya penuh makanan bertobat dalam nama Yesus. Tidak apa belajar sama-sama saja. Bapak Ibu Saudara, harus bisa kita kontrol diri kita dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Kok diam semua itu? Aduh, salah korban kayaknya. Diam semua ya. Siapa mau mengucap syukur, tepuk tangan dulu sama Tuhan. Udahlah, saya cerita aja. Jesslyn itu, ya, puji Tuhan, minggu ini tuh dia dapat star. Kalau dia bagus dia dapat star. 5 hari berturut-turut dapat star. Langsung saya tanya, Jesslyn, what do you want? Dia suka yang main cakecis. Tapi kalau main sama kecakecis, papi juga harus ikut main. Waduh, saya ikut main. Udah, sama udah. Dia happy sama. Maminya bilang, say what? Thank you, Daddy. Langsung saya dicium 1, 2, 3, diciumin 1, 2, 3. Itu namanya kamsia, ucap syukur. Jangan sampai loh kita saudara udah dikasih gaji, dikasih kerjaan, dikasih berkah sama Tuhan, ditolong, disertai, lali sama Tuhan, lali sama Bapak. By the way, saya jarang khotbah perpuluhan. Yang beritahu orang yang ngasih perpuluhan tahu kalau berkat yang kita terima ini datangnya dari Tuhan. Makanya aku memberi persembahan, Pak, kasih perpuluhan apa nama? Kalau nggak Tuhan aku nggak bisa dapat gaji, nggak bisa. Makanya aku kasih ya sama Tuhan. Aku nggak nafkah Tuhan. Dan gereja kita mempraktekkan, saya bilang sama elders, kita nggak bisa cuma kasih perpuluhan. Hampir 30% dana gereja kita tabur untuk panti asuhan orang. Pak Daniel Kaisar ngomong 100% uang kita untuk pelayanan. Yes, semua. Karena kita sadar tanpa Tuhan kita nggak mampu. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita nggak berpapannya. Ya kita belajar mengucap syukur. Buat segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan kita lupa mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati kita, breakthrough terjadi, terobosan terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih dahsyat lagi atas hidup kita. Yang terakhir, menanda. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, nomor 4, unity. Ya, tadi meninggalkan dosa, meninggalkan pola pikir yang lama. Yang ketiga mengucap syukur. Yang keempat adalah unity.
Kejadian pasal 11 dikatakan waktu orang itu bersatu hati membangun menara Babel, menara itu dibangun. Tetapi waktu nggak ada unity, maka menara itu hancur lebur. Kisah Rasul 6 ayat 6 sampai 47 dikatakan waktu murid-murid unity, maka apa yang terjadi? Murid-murid atau gereja Tuhan mengalami namanya pertumbuhan jiwa yang luar biasa. Unity. Kalau gereja unity, maka gerejanya akan menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Kalau suami dan istri rukun, terus siapa yang ingin keluarganya rukun, maka akan terjadi berkat melimpah. Dan saya belajar banyak. Kalau suami dan istri gak rukun, jangan berharap ada breakthrough terobosan terjadi. Karena terobosan dan breakthrough terjadi jika ada unity. Ini tugas yang berat bagi kami hamba Tuhan. Karena kami tahu kalau nggak ada unity di gereja, maka gerejanya nggak bertumbuh. Tapi untuk menunitikan, menyatukan semua jemaat kadang nggak gampang. Pernah saya, ya ini melerai, ada seorang berantem, ya, seorang ibu dengan seorang ibu berantem. Ya, coba ya kamu ngomong dulu, baru setelah ini tante ini yang ngomong. Baru ngomong macam kecap, udah ngomong, waduh, ini ngomong lagi nggak selesai. Akhirnya berantem jotos-jotosan di depan saya, saudara bingung ya. Sampai orang Pak ini melerai pertandingan tinju katanya saudara. Bingung. Hai coba ngomong jam 10 konseling sampai jam 2 pagi, pola tuh nggak selesai. Ini selesai. It's hard, I know it's hard. Tapi kalau keluarga kita suami istri gak unity, gak gandeng tangan, gak sepakat, gereja itu gak sepakat, sorry to say, gak akan terjadi breakthrough saudara. Kalau egois, mementingkan diri sendiri, gak terjadi terobosan dalam keluarga kita, keuangan kita. Because our God is God of breakthrough, dan hanya dengan unity itu bisa terjadi. Jadi saya berdoa, jemaat Business Worship adalah jemaat yang unity. Setuju katakan amin. Sepakat sehati. Saya jujur saudara, kan summer ini kami rencana mau pulang ke Indonesia. Saya harus besukin makam ibu saya, harus dibangun, anak semua harus diurusin, sertifikatnya pokoknya saya nggak tahu dulu saya. Nah, saya sama Lian cari terutama cari tiket tiap hari pelototin. Waduh mahal, kok 5.000, 6.000 mahal banget. Saya waktu sudah jadi pulang deh. Ya, tapi gimana? Nanti tanahnya di desa gimana? Amin. Itu udah sayang, kita doa aja, minta anugerah Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan tahu waktunya Tuhan, caranya Tuhan yang terbaik. Berarti tiap pagi kami praktek aja. Saya kadang Jesslyn, dia kadang ikut. Kita doa Tuhan, kami mau pulang ke Indonesia beri yang terbaik. Tuhan, kami percaya aja. Sudah beberapa hari yang lalu saya bersaksi aja gak apa-apa. Dia buka tiba-tiba tengah malam. Ya, beli tiket itu tengah malam. Tiba-tiba muncul, gitu saudara. Itu harganya hampir separuh dari yang saya sebutkan tadi. Tuing muncul. Dan saya wajar saudara. Akhirnya pulang. Kemudian muncul, setelah ini dapat diskon lagi 200%. Waduh, thank you Tuhan. Terus dapatnya, kamu bisa nyicil 12 bulan, no problem. Katanya ngomong haleluya, 13 kali lagi saudara. Teman-teman itu buat simpel. Bapak ibu gandeng tangannya kami ajak gandeng tangan anak-anakku. Tuhan terobosan. Jangan berantem terus. Kita jauh dari berkatnya Tuhan kalau berantem terus. Piring terbang, gelas terbang, semuanya terbang. Hadirat Tuhan gak terasa di rumah saudara. Sorry kucing saudara pun gak terasa berantem belum. Saya ngaku deh. Apakah Pak Benny gak pernah berantem? Pernah loh ya. Kalau gak pernah berantem bukan manusia. Firman Tuhan berkata sebelum matahari terbit harus wawo. Salam kanan kiri bilang wawo satu berdamai.
Kalau berantem terus tuh lihat Rusia sama Ukraina hancur lebur. Rakyatnya mati banyak puluhan juta orang. Kacau banget. Coba kalau Zelensky sama Putin wabung, beres aman. Betul saudara-saudara? Siapa yang percaya damai membawa berkat? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini saya udah saudara. Saya sering dengar ini mana di luar sana, di sini lah. Oh, nggak perlu taksu kamu. Aduh. Suntuk opo dapat apa? Berapa banyak uang yang didapat dari uang panas gak dapat apa-apa, justru mengalahkan. Lebih baik damai. Sorry saya pembalap, saya sharing apa yang di hati saya. Tapi saya sharing bukan cuma teori, saya juga melakukannya supaya kita belajar sama-sama. Tuhan sayang buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, saya ingin setiap keluarga di sini diberkati. Makanya harus damai. Misalnya arek-arek itu bahasa Sunda. Kasihan anak cucu kita. Kalau suami dan istri nggak damai, kasihan anak-anak kita. Mereka kehilangan berkat yang luar biasa yang seharusnya Tuhan berikan buat keluarga kita. Hari ini mari kita unity di dalam Tuhan. Kasih menutupi pelanggaran, tetapi kasih juga akan membawa berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk sadari, terus. Keluarga menghadapi masalah ini kuncinya. Gandeng tangan. Bangun pagi, suami, bapak-bapak, ajak istrimu gandeng tangan, anak gandeng. Tuhan, dalam nama Yesus, imigrasiku, green cardku, dia bro. Jebol itu. Firman Tuhan berkata waktu 2-3 orang sepakat. Pak Daniel akan senang 2-3 orang itu bicara family. When family united together, wow, saya percaya akan mujizat terjadi. Mari kita berdiri bersama-sama dan syukur buat Tuhan. Firman-Mu memberkati kami semua. Thank you Lord. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Percaya mau memberkati keluarga Business Worship sehingga memasuki tahun yang ke-16 ini kami semua unity, mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak ada kasih, cara pikir yang lama, pola yang lama, kurang bersyukur. Ampuni kami mau bersyukur. Jadi sama-sama hidupku mengenapi firman-Mu, ada mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
berbeda. Hari ini, did you ever stop? Did you ever not moving anywhere? Saudara berkata, capek Pak, bosan. Start sepertinya. Hari ini Tuhan mau memberikan kesegaran yang baru dalam hidup. Tuhan mau menjebol dinding-dinding pemisah itu. Tuhan mau memberkati kau lebih dari keluargamu. Udah jauh-jauh dari Indonesia, saudara, ke Amerika. Saya percaya this is an accident. Saudara mau diberkati dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau membawa terobosan dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami, masa depan kami ada breakthrough, terobosan ya Tuhan. Dipercaya ya Tuhan, hari ini Kau membuka tingkat pemikiran yang salah yang tak berkenan. Tuhan, tolong kami, biar kami mau terus berubah, mau terus mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Suami istri dengar firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan membawa breakthrough atas keluarga. Karena Kau setia berdoa dan memberi. Terlebih lagi waktu Kau memelihara unity, kerukunan atas keluargamu, Engkau akan melihat keluargamu diberkati. Satu Kau tidak unity, Engkau akan miss berkatnya Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati Kau berlipat-lipat kali ganda hari-hari ini. Asalkan Engkau terus menjaga unity satu dengan yang lain. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang mengampuni, kurang unity. Hari-hari ini, biarlah kasih-Nya Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami diberkati menjadi berkat. Ampuni kami kalau kami masih punya sifat-sifat lama, pola pikir yang lama. Kami mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, biarlah Kau ada terus bersama dengan kami, melawan kami, menjamah kami, memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami percaya breakthrough terjadi atas hidupmu, terobosan terjadi atas hidupmu, keluargamu rukun, cinta Tuhan, mengalami keuangan yang diberkati berlimpah, minggu dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Minggu depan kami celebrate anniversary. Kami percaya banyak acara, banyak tamu undangan dan sebagainya. Tapi terlebih lagi, Engkau tamu istimewa kami. Roh Kudus, Engkau yang beracara, datanglah kerajaan menjadilah kehendak-Mu. Jemaat pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama-sama, katakan